memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Steve Kolibu di program acara spesial untuk hari ini Jaksa Menyapa. Kali ini kita bersama dengan Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di BO. Sudah hadir bersama kami Kepala Cabang Kejari Kepulauan Talaut di BO, Bapak Christian Evani Singal SHMH. Selamat siang Pak Christian. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan, kabar luar biasa. Luar biasa. Ini luar biasanya karena memang jauh-jauh dari BO ini ya bisa mampir ke dari Manado. Kalau biasanya Anda mungkin mendengarkan kita siaran untuk Jaksa Menyapa khusus untuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan juga di cabang Kejari Talaut itu biasanya kita dari RRI Melongoane di Talaut. Ini kali ini mampir ke RRI Manado dan pendengar pagi menjelang siang ini kita akan membahas terkait dengan Jaksa Sahabat Masyarakat, mewujudkan kejaksaan humanis bersama masyarakat, menegakkan hukum dengan hati. Anda juga kami undang untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 082195835080. Selain Anda bisa mendengarkan kami melalui program Asa RRI Manado, Anda juga bisa menyaksikan siaran kami pagi ini melalui live streaming kami di YouTube RRI Manado. Nah, Pak Christian, ini terkait dengan topik kita Jaksa Sahabat Masyarakat. Apa sebenarnya ini, Pak Christian? Ya, jadi kalau kita berbicara jaksa
Sahabat Masyarakat ini sebenarnya itu merupakan program dari perintah dari Pak Jaksa Agung, yaitu Jaksa Sahabat Masyarakat adalah program kejaksaan yang dekat, komunikatif, dan terbuka kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan hukum berdasarkan prinsip kejaksaan humanis. Oke. Ya, bukan hanya penegak hukum, namun jaksa juga hadir sebagai pengayom dan pendamping masyarakat dalam memahami dan menaati hukum. Oke, jadi benar-benar menjadi sahabat masyarakat ya. Ini kalau saya dengar dari jawabannya Pak Christian itu bahkan juga mendampingi dan mengayomi masyarakat. Siap. Ya. Tidak seperti dulu lagi biasanya kalau masyarakat melihat jaksa suka ada gap begitu ya. Aduh, ini bapak-bapak kejaksaan atau bapak-ibu kejaksaan. Jadi masyarakat kadang-kadang segan untuk bertanya hal-hal terkait dengan permasalahan hukum dan lain-lain. Seperti Betul itu ya sekali, biasanya ya. Karena memang kalau dulu itu kan terkesan itu angker, seram. Iya. Ya. Mau dituntut apa lagi saya ini Bapak Jaksa sudah datang. Ketika mungkin ada jaksa yang hadir di kantor atau di mana itu ada nuansa-nuansanya menyeramkan gitu. Namun perintah Pak Jaksa Agung, kejaksaan mulai sekarang harus lebih humanis. Itu. Makanya jaksa sekarang sahabat masyarakat. Nah, ini kita ingin cari tahu kalau misalnya masyarakat juga sudah ingin dekat, sudah ingin jadi sahabat, pasti ingin tahu juga tugas-tugas kejaksaan itu apa, Pak Christian, apalagi yang berhubungan dengan program yang ini, Jaksa Sahabat Masyarakat ini. Nah, siap. Jadi memang kalau kami di kejaksaan ini punya beberapa bidang ya, beberapa bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti contoh di bidang pidana. Kalau di dalam bidang pidana itu biasanya yang masyarakat tahu itu kan kita menyidangkan perkara pidana. Iya. Ya, seperti pembunuhan, ya, seperti itu. Ya, namun perlu juga masyarakat ketahui bahwa di kejaksaan ini dengan kejaksaan humanis kita punya program yang namanya itu Rumah Restoratif Justice. Ya. Restoratif Justice, yaitu perdamaian penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait secara musyawarah. Jadi intinya ketika ada perkara-perkara yang diselesaikan dengan metode restoratif justice, ya, itu tidak perlu sampai ke ranah persidangan. Seperti itu. Kemudian juga ada di bidang pidana umum ada antar barang bukti gratis. Jadi kalau ada barang bukti yang setelah ada putusan pengadilan yang sifatnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap, itu dari kejaksaan yang antar ke rumah. Nah, perlu susah-susah itu. Cari di mana barang bukti, nanti kami yang antar. Dan itu sudah diterapkan di hampir seluruh satker di Indonesia. Kemudian juga ada antar tilang gratis. Nah, ini merupakan program-program yang inisiatif sifatnya. Ya, supaya bersentuhan membantu masyarakat. Nah, kan kalau memang sahabat seperti itu ya, membantu ya. Siap. Langsung datang antar ya. Itu juga salah satu perbedaan dari Jaksa Sahabat Masyarakat ini yang sementara dilaksanakan di seluruh kejaksaan di Indonesia berarti Pak ya. Nah, tadi yang disampaikan terkait dengan Rumah Restoratif Justice. Siap. Nah, ini kan juga banyak kalau misalnya Anda pendengar yang sudah sering mendengarkan program acara Jaksa Menyapa sudah familiar dengan Restoratif Justice ini. Tapi untuk pendengar yang mungkin baru mendengar ini, apa sebenarnya perkara yang bisa diselesaikan melalui atau menggunakan restoratif justice ini atau rumah restoratif justice? Baik. Restoratif justice ini sebenarnya itu berawal dari kata restorasi. Ya, restorasi atau memulihkan justice keadilan. Jadi pemulihan keadilan. Nah, apa-apa saja perkara yang bisa diselesaikan dengan metode restoratif justice atau RJ kita singkat, yaitu merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Ya. Kemudian tindak pidana yang contoh merupakan tindak pidana delik aduan. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tidak melebihi dari nilai kerugian 2.500.000 ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang sudah ada tercantum di dalam Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan juga ada Surat Edaran Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 sebagai pedoman teknis penerapan
Perja 15 tahun 2020. Jadi dasar hukumnya jelas. Oke, ya. Tapi tenang, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin bertanya, konsultasi itu juga ada kan ya, untuk bisa langsung berkonsultasi dengan jaksa karena jaksa sahabat masyarakat. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan juga bagaimana kemudian cara masyarakat itu agar bisa mendapatkan atau mengakses layanan konsultasi hukum gratis ini, Pak Christian. Baik. Jadi menyambung jawaban yang sebelumnya bahwa ada beberapa kegiatan yang di kejaksaan di bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya ada di bidang perdata dan tata usaha negara, itu seperti posko pelayanan hukum gratis. Itu ada posko pelayanan hukum gratis di bidang perdata dan tata usaha negara, ya, yaitu pos pelayanan di kejaksaan atau juga melalui WhatsApp dan website. Program ini sudah dilaksanakan di seluruh satuan kerja di Indonesia. Jadi setiap kantor kejaksaan pasti ada posko pelayanan hukum gratis. Jadi masyarakat siapapun yang datang ke kantor bisa bertanya, dan itu tanpa dipungut biaya. Bertanya terkait permasalahan hukum bisa. Kami setiap hari punya personil yang standby untuk melaksanakan program ini. Ya. Kemudian juga ada di dalam bidang intelijen. Di bidang intelijen itu ada penyuluhan dan penerangan hukum. Ya, jadi kami datang ke desa, kami datang ke sekolah lewat jaksa, masuk ke sekolah, datang ke desa, datang ke kantor. Nah, itu gunanya untuk kami melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum. Itu masuk ke keliling ke tempat-tempat yang kira-kira membutuhkan ya. Ya, seperti itu. Dan kayaknya masyarakat memang perlu membutuhkan mendapat edukasi tentang hukum sebenarnya ya. Siap. Nah, kalau tadi kan itu keliling itu jadi salah satu cara dari pihak kejaksaan untuk edukasi ke masyarakat. Apalagi nih cara-cara yang dilakukan oleh kejaksaan untuk bisa mengedukasi masyarakat atau memberikan penyuluhan terkait hukum ini, Pak Christian? Baik, ini pertanyaan yang menarik ini, karena selain yang tadi, ya, program dari kejaksaan juga termasuk yang kita laksanakan saat ini. Oh iya, Jaksa Menyapa Jaksa Menyapa. Kita mengedukasi masyarakat melalui sarana-sarana seperti sekarang. Ya, Jaksa Menyapa. Oke, salah satunya seperti ini melalui RRI yang sering disampaikan. Makanya nanti untuk Anda pendengar boleh nanti bisa bergabung di 082195835080, boleh mengirimkan WhatsApp, boleh kemudian telepon, tapi nanti di segmen selanjutnya Pak Christian kita jeda dulu sejenak ini. Baik. Sambil menantikan juga untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Jaksa Menyapa, jangan lupa langsung ke topik kita Jaksa Sahabat Masyarakat yang ternyata banyak di situ yang kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jadi tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News
berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar Anda masih bersama kami di program acara Jaksa Menyapa, masih bersama Pak Christian Singal juga dari Kejaksaan Negeri Talaut, tapi cabang BO Pak ya? Siap, Oke, cabang BO. ya. Jauh lagi berarti Pak ya? Ya, kurang Oke. lebih. Kurang lebih. Berarti ini memang luar biasa. Ini bertugas di bisa dibilang daerah perbatasan NKRI. Betul. Menjaga kedaulatan hukum terutama ya Pak Iya, Christian ya. tentunya. Dan pendengar kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Boleh kirimkan komentar Anda di live streaming kami di RRI Manado. Kemudian juga boleh WhatsApp dulu di 0821 9583 5080. Line telepon juga nanti akan kami buka. Silakan memberikan pertanyaan Anda, tanggapan Anda terkait topik kita Jaksa Sahabat Masyarakat. Dengan banyaknya program Jaksa Sahabat Masyarakat ini Pak Christian, ini apa tantangan terbesar yang didapati apalagi untuk Pak Christian dan teman-teman yang ada di daerah perbatasan Pak untuk program Jaksa Sahabat Masyarakat? Baik, kalau kita berbicara tantangan terbesar untuk menerapkan program Jaksa Sahabat Masyarakat ini, seperti kami yang ada di daerah, sebenarnya ini daerah 3T Iya, betul. ya, terluar, Terpencil, apalagi terjauh. yang satu ya? Ada satu lagi ya. Nanti tertinggal ya. Tertinggal, terluar, terpencil, betul. Jadi memang itu kategori yang memang benar-benar nyata di sana. Jadi faktor tersulitnya itu seperti akses transportasi. Ya. Kita harus Apalagi di lautan, daerah kepulauan ya. Kita harus lautan yang memang kan beberapa ada wilayah di Kepulauan Talaut itu terbagi di beberapa pulau. Ya, kemudian juga minimnya fasilitas komunikasi. Itu di sana tuh sangat sulit cari jaringan. Masih banyak yang blank spot Ya, berarti. masih banyak yang blank spot sehingga kita untuk mengakses mereka itu agak sulit juga ya. Keterbatasan juga jumlah jaksa di lapangan ya, seperti itu. Oke. Banyak ya tantangannya kalau di 3T ya Pak ya. Tapi tetap semangat ya. Tetap harus semangat. Kalau mungkin beberapa daerah misalnya ya, kalau yang tidak banyak blank spot, kita bikin edukasi melalui sosial media boleh, Ya, bisa boleh, diakses oleh seperti itu, masyarakat betul. ya. Kalau di daerah sana pasti itu tantangan juga, berarti dikunjungi satu persatu. Memang ya, kita harus kunjungi satu persatu karena seperti kami juga kan punya itu seperti tadi yang disampaikan, ada penerangan hukum, ada Iya, penyuluhan iya. hukum. Jadi kami yang kemudian ke sana. Oke. Ke lokasi desa itu kami kumpul masyarakatnya, kami laksanakan penyuluhan hukum, penerangan hukum, posko tanya jawab soal hukum. Iya. Kita langsung turun ke sana, kita merangkul masyarakat. Oke. Seperti Karena itu. ini penting juga dengan kurangnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat, susah untuk mendapatkan informasi. Memang salah satu-satunya cara atau salah satu cara yang paling efektif itu tadi ya, Betul, langsung datang betul. berkumpul ya, tanya jawab. Tapi kalau respon masyarakat di sana gimana Pak Christian? Oh, tentunya memang kalau kami datang ke sana itu masyarakat ada yang senang, ada yang takut Pak. Oh ya, seperti tadi ya. Ya. Masih- Ada yang takut. Nah, dipikirnya ini mau macam-macam. Kebanyakan yang takut itu perangkat-perangkat Oke, desa. dana desa takutnya ini ya, dan Takutnya, lain-lain. kenapa ya. jaksa sudah muncul di desa kan? Iya. Pikirnya sudah mau periksa. Padahal kami juga itu di kejaksaan punya program yang namanya Jaksa Jaga Desa. Oh iya. Ya, atau Jaksa Garda Desa. Apa fungsi Jaksa Jaga Desa ini? Yaitu kita berdasarkan perintah dari Bapak Jam Intel, Jaksa Agung Muda Intelijen, yaitu kita diperintahkan untuk intinya menjaga desa ini supaya pengelolaan dana desa itu bisa tepat mutu, tepat sasaran. Betul. Ya, sehingga upaya-upaya untuk mungkin ada upaya nakal-nakal bisa kita cegah. Ya, Oke. upaya preventif. Menjaga supaya pembangunan di desa dilaksanakan sesuai dengan peruntukan. Ya, Jadi Karena- ketika turun ke sana, ketika turun ke sana, masyarakat juga terbantu dengan tanya jawab soal hukum, kemudian juga setelah itu kami memberikan penyuluhan hukum, kemudian juga desa-desa aparat ini perangkat bisa tercerahkan. Betul. Karena mungkin tidak ada niat, tapi karena kurangnya pengetahuan tentang Betul hukum, sekali. jadi ada yang miss terjadi ketika menggunakan anggaran tersebut. Karena Betul namanya anggaran negara, anggaran dari pemerintah itu memang harus dipertanggungjawabkan ya Pak Ya, Christian. jelas. Oke. Nah, ada
kutipan dari Bapak Jaksa Agung Pak Kristian ini terkait dengan hati nurani tidak ada di dalam buku. Nah ini maksudnya apa nih ya? Tidak ada di dalam buku. Memang Pak Jaksa Agung selalu mengedepankan kejaksaan humanis. Kita harus rubah mindset, pola pikir masyarakat terhadap kejaksaan yang dulunya angker harus menjadi kejaksaan yang humanis. Ya, sehingga beliau menyampaikan hati nurani itu tidak ada di dalam buku. Betul. Karena kami kan sebelum menjadi jaksa, kami ditempa pendidikan. Kami ditempa pendidikan di Badan Diklat Kejaksaan di Jakarta. Itu kami belajar aturan, kami belajar undang-undang, asas-asas hukum, semua itu di buku. Namun ketika kita praktek di lapangan terkait hukum, hati nurani kan tidak ada dijelaskan di buku. Betul, ya. Tidak diajarkan ketika waktu kami sekolah sebelum menjadi jaksa. Sehingga Pak Jaksa Agung tekankan pakai hati nurani. Menuntut seseorang harus pakai hati nurani. Jangan kita strict di aturan. Seperti itu. Jadi harus melihat berbagai macam unsur dan elemen. Artinya ada banyak pertimbangan-pertimbangan lain ya. Betul sekali. Selain tapi kan Pak Kristian itu kan sudah ada aturannya, tapi walaupun sudah ada aturannya, tetap harus mempertimbangkan elemen-elemen tadi. Betul. Karena ya seperti yang disampaikan oleh Pak Kristian itu hati nurani tidak ada di dalam buku ya. Kata Bapak Jaksa Agung. Jadi ada aturannya, jangan lupa juga mempertimbangkan beberapa aspek yang membuat mungkin yang bersangkutan terkena ataupun juga ada di kasus hukum tersebut ya. Itu juga harus dipertimbangkan juga. Nah, untuk prinsip humanis ini ya, hati nurani humanis ini, apakah itu nanti juga berlaku untuk kasus-kasus berat? Kalau tadi kita baru mendengarkan narkoba atau mungkin juga korupsi, Pak Kristian. Jadi kalau kita berbicara humanis, tadi kami sudah mencontohkan banyak aspek unsur yang harus kita nilai. Ya, seperti dalam perkara pidana umum biasa, untuk kita melaksanakan restoratif justice kan tadi ada syarat-syaratnya yang sudah diatur. Namun terhadap perkara-perkara berat seperti korupsi, narkoba, yaitu tidak boleh kita melaksanakan restoratif justice. Kita melakukan penanganan, melakukan penanganan itu tetap dengan tegas, namun humanis dalam artian memperlakukan. Karena seorang tersangka yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan menjadi terdakwa, itu kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Selama belum ada putusan hukum yang sifatnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka orang ini belum bisa kita nyatakan bersalah. Sehingga kita tetap harus memperlakukan seseorang itu humanis. Seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, tetap harus memperlakukan sebagai seorang manusia lah ya. Apalagi kalau belum ada putusan hukum tetap. Masih dalam proses persidangan dan lain-lain sebagainya. Jadi tetap kalau yang tadi itu korupsi, narkoba, terorisme ya, yang hukuman berat itu tetap tidak bisa kompromi ya Pak. Tidak bisa kompromi. Kalau kompromi tidak mungkin. Tidak ada kompromi sekali lagi ya. Nah, ini sudah beberapa lama dilaksanakan untuk Jaksa Sahabat Masyarakat. Pak Kristian tadi juga sudah sempat berhadapan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut, di BO dan sekitarnya. Ini kalau bisa dilihat apa dampak dan manfaat yang sudah didapatkan atau dirasakan oleh masyarakat dari program ini, Pak Kristian? Kalau dampak itu banyak, Pak. Ya, tentunya ketika kita sudah melaksanakan kegiatan yang tadi itu, ya, masyarakat akan meningkat kesadaran hukum dan memang sudah terbukti di sana meningkat kesadaran hukum. Kemudian juga ketika ada konflik antara satu dua pihak itu dapat diselesaikan tanpa berkepanjangan. Nah, kemudian memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap aparat hukum. Ya, dan yang terakhir mempercepat akses masyarakat kepada keadilan. Karena yang tadi ya, semakin banyak paham hukum masyarakat, semakin gampang lah kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tanpa kalau dulu itu masyarakat takut ke kantor, sekarang ketika kami sudah melaksanakan Jaksa Sahabat Masyarakat dengan berbagai macam program itu, masyarakat sudah berani datang ke kantor bertanya. Gitu. Benar-benar sudah menjadi sahabat berarti. Langsung datang bertanya kalau misalnya ada yang tidak tahu. Betul sekali. Nah kalau dari cabang Kejaksaan Negeri BO ini ya, yang dilakukan apa kegiatan yang sudah dilakukan ini Pak dalam
program Jaksa Sahabat Masyarakat? Lumayan banyak yang kami sudah. Yang tadi ada beberapa ya sudah Ya, disampaikan sudah ya. disampaikan. Ada yang sudah ke Ke desa-desa. desa-desa, ke pendampingan hukum, ada juga penyelesaian perkara melalui fasilitas restoratif justice ya, jaksa garda desa seperti sudah lumayan banyak kami laksanakan di sana. Oke, banyak dan juga untuk manfaatnya juga tadi sudah dirasakan sangat banyak ternyata. Sebelum kita jeda, kita baca dulu ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp 082195835080 dari Ibu Aprilia di Kombos. Selamat pagi Pak Jaksa dan juga host, saya sempat dengar tentang jaksa masuk sekolah, JMS katanya. Apakah jadwal JMS ditentukan oleh kejaksaan atau dari pihak sekolah bisa bermohon melalui kejaksaan untuk datang ke sekolah untuk sosialisasi tentang hukum bagi siswa SMA atau SMK? Apalagi belakangan ini banyak katanya kasus kriminal yang pelakunya adalah anak peranggang atau anak-anak usia remaja ya peranggang. Terima kasih. Nanti kita akan jawab pertanyaannya dan di segmen selanjutnya juga Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp. Tapi kita jeda lagi, setelah ini kita bahas ini. Apakah boleh nanti ada undangan sendiri atau harus seperti apa prosedurnya? Tetap bersama kami di program acara Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, kita lanjutkan lagi untuk Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Masyarakat. Masih banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Christian, tapi kita sambil menerima penelpon kalau ada pertanyaan dari pendengar kita. Dan juga WhatsApp boleh langsung juga di line 082195835080. Oke, sebelum jawab pertanyaan Ibu Aprilia, kita terima penelpon dulu ini. Ini karena sahabat telepon boleh banyak ya Pak ya? Boleh dong. Oke, kita langsung terima penelpon. Halo, selamat siang. Selamat siang, Jaksa Iya. Menyapa. Iya, dengan siapa di mana Pak? Ini Boots, Minas Utara, Minut. Oke, Pak Boots di Minut, silakan Pak Boots. Pak Boots, Selamat radio siang, monitornya Jaksa boleh dikecilin Cabang Pak. Beo ya, Iya, betul. Kejaksaan Talaut Cabang Beo ya. Tetap semangat ya Pak. Siap Bapak. Pak, ini cuma mau tanya ringan-ringan. Alat transportasi kejaksaan di daerah kerja Bapak Cabang Beo seperti apa Pak? Kalau ada penangkapan untuk ditahan, transportasinya seperti apa? Apakah sudah ada? Oke. Kedua ada pertanyaan terkait dana desa. Apakah ada kasus Kapitalaung di Beo yang terlibat penyalahgunaan dana desa? Kalau ada, kalau bisa disebutkan. Terima kasih. Tetap semangat. Oke, terima kasih ya. Nah, Pak Boots di Minas Utara nanti kita akan coba bahas lagi. Dan kalau masih ada silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. 082195835080. Halo, selamat siang. Ya, halo. Baik, ya Anda bisa coba kembali. Silakan yang tadi Ibu Aprilia dulu yang ditanya tadi kalau untuk program Jaksa Oke. masuk sekolah sudah ada di sana, Pak. Baik. Jadi kalau
bagi Ibu Aprilia ya yang ada di Kombos, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Memang sekarang meresahkan ya Bu, terkait dengan kasus-kasus maraknya remaja yang menggunakan senjata tajam, yang melakukan aksi-aksi kriminal. Ya. Nah, terkait dengan program Jaksa Masuk Sekolah, pada prinsipnya sebenarnya kami dari Kejaksaan sudah mempunyai program tahunan. Ya, kami biasanya yang mensurvei sekolah mana yang akan kami berikan program Jaksa Masuk Sekolah. Ya, jadi sudah ditentukan oleh Kejaksaan sendiri. Namun, kalaupun misalkan ada request dari pihak sekolah, itu sebenarnya tidak masalah juga. Tinggal berkoordinasi dengan satuan kerja di mana Ibu berada. Kalau contoh di Kombos berarti dengan Kejaksaan Negeri Manado ataupun dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kalau yang ada di Talaut bisa dengan Kejaksaan Negeri Talaut ataupun dengan Capjari BO. Oke, jadi tinggal silakan datang tanya saja di kantor terdekat berarti ya Pak Christian ya. Untuk apakah bisa datang ketika ada, mungkin bisa langsung sosialisasi kepada siswa-siswa, karena yang tadi disampaikan oleh Pak Christian memang lagi meresahkan ini, seperti yang disampaikan oleh Ibu Aprilia, anak peranggang ini banyak yang akhir-akhir ini apalagi di sosial media banyak ya sekali muncul mereka. Dan sebelum kita ke menanggapi yang di pertanyaannya Pak Buts, ini boleh juga dari YouTube, ada dari Marsendi Pangadongan. Dalam kasus pidana ringan, bagaimana peran jaksa dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan? Ya, gimana Pak Christian? Kalau untuk kasus pidana ringan ini kan harus kita klasifikasikan pasal-pasal apa. Contoh, kalau kayak penganiayaan ringan ya, penganiayaan lah ya, cuman sempat ditempeleng atau apa ya kan, pukulkan. Nah, itu kan pasal 351 ayat 1 kita Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, itu bisa dilaksanakan restoratif justice tentunya. Ya, restoratif justice seperti tadi sampaikan, penyelesaian di luar persidangan ya, diterapkan itu asas ultimum remunium atau pengadilan merupakan opsi terakhir. Jadi kita mediasikan dan tentunya terjadi pemulihan di situ ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kalau yang pertanyaannya Pak Buts, di sana transportasinya seperti apa katanya? Ini Pak Buts ini bertanya transportasi, apakah mau ada sumbangan hibah atau apa? Atau mungkin beliau juga merasa, aduh ini kan susah di daerah 3T ya, seperti apa? Begini, Pak Buts ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kami tentunya di daerah oleh negara sudah disiapkan untuk terkait dengan mobil tahanan, itu sudah disiapkan, mobil operasional juga ada ya. Jadi memang untuk tahanan itu kan memang sudah disiapkan. Ada mobil tahanan kecil, mobil tahanan besar itu ada. Kalau terkait dengan transportasi tahanan dari pulau satu pulau dan pulau yang lainnya ya tentu kami menggunakan kapal. Itu belum disiapkan kapal kalau itu. Ya. Mudah-mudahan nanti segera ada ya, karena ini penting ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya sebelum kita lanjut bahas terkait jaksa sahabat masyarakat ini. Halo, jaksa menyapa. Selamat siang. Halo, selamat pagi. Jaksa menyapa. Dengan siapa di mana? Cliff dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Oke, Cliff di Motoling. Dari utara sekarang ke selatan. Iya, luar biasa. Silakan Selamat pagi Bapak jaksa dari Kepulauan ya. Betul. Cabang Talaut. Ya. Saya mau bertanya begini. Dari kejaksaan itu apakah yang diurus hanya masalah kepidanaan atau dengan keperdataan? Baik. Jadi tanangani apakah cuma masalah pidana atau sudah dengan perdata? Dan kedua, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau belum ada kekuatan hukum tetap atau ingkrah, belum disebut dia orang bersalah kan? Ya, betul. Jadi menurut Bapak, pendapat Bapak begini, ada kan yang baru-baru terjadi, pejabat-pejabat sudah ingkrah kan, sudah diputus oleh pengadilan, tapi kok sekarang dikeluarkan begitu. Ada dua tokoh kan, dua pejabat, HK dan PM begitu kan, dari mantan Menteri Perdagangan dan Sekum PDI. Jadi dari kacamata Bapak sebagai jaksa, seperti apa? Apakah ini pidana ini hukum hanya dikhususkan oleh cuma masyarakat yang di bawah atau seperti apa? Soalnya kalau berbicara hukum kan seluruh masyarakat itu sama. Sama rasa, sama rata, tidak ada yang membedakan. Di bawah hukum semua jadi menurut sama. Bapak, kacamata Bapak ya. Baik. Coba berikan pendapat bagi kami masyarakat. Terima kasih Cliff di Motoling ya. Nanti tunggu tanggapannya.
Kita tutup dulu untuk line telepon. Tadi juga kalau terkait dana desa di sana ada Pak Christian datanya? Kalau kami terkait dengan penanganan dana desa, ya tadi disebutkan Kapitalaung ya. Nah itu Kapitalaung atau kepala desa ya. Kalau di sana disebutannya kepala desa, nomenklatur yang dipakai. Itu ada, ya ada penanganan untuk kepala desa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan korupsi. Ya ada di tahun kemarin ada. Namun tahun ini belum. Jangan sampai lah ya kan. Belum, tahun ini sudah jaksa sahabat masyarakat Pak Christian ya. Kita mencoba untuk menampingi desa supaya penggunaannya tepat sasaran. Preventif ya berarti ya. Preventif. Terima kasih Pak Bud, mudah-mudahan sudah puas ya dengan apa yang disampaikan. Kalau pertanyaan dari Cliff di Motoling ini, apakah pidana dan perdata juga dan seperti apa? Dapat kami jelaskan terkait dengan Kejaksaan Republik Indonesia ini mempunyai tugas dan kewenangan untuk menangani perkara pidana umum, itu berdasarkan pelimpahan perkara dari kepolisian, ya seperti itu. Namun terkait dengan pidana khusus seperti contoh tindak pidana korupsi itu kami bertindak sebagai dari tahapan penyelidikan bisa sampai ke penuntutan. Jadi bukan hanya dari tindak pidana korupsi ini yang dapat menangani di Indonesia ini berdasarkan peraturan perundang-undangan itu ada 3, ya, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga KPK. Jadi ketiga-tiga instansi ini mempunyai kewenangan yang sama dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Baik, Bung Cliff, terkait dengan yang disampaikan kedua ini terkait abolisi dan amnesti ya. Ini sebenarnya apa sekalian edukasi juga kepada masyarakat Sulawesi Utara Pak Christian. Ini memang jadi topik yang hangat ya di kalangan masyarakat terkait dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga pemberian abolisi kepada Tom Lembong ya. Kalau ditanyakan kepada kami apakah itu diperbolehkan, ya diperbolehkan. Karena itu berdasarkan undang-undang mengatur itu merupakan hak prerogatif dari presiden. Itu mempunyai hak kewenangan dari presiden untuk memberikan amnesti, abolisi maupun grasi. Ya. Namun mekanismenya ini kan banyak yang harus dilewati. Ya, termasuk pembahasan di Dewan. DPR RI dalam hal ini. Dalam hal ini DPR RI. Ketika misalkan Presiden berinisiatif untuk memberikan amnesti dan abolisi, namun tidak disepakati oleh Dewan, maka itu tidak akan terjadi tentunya. Ya, di dalam perkara ini terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto sudah melewati mekanisme yang diatur, sehingga ditetapkan untuk mendapatkan menerima abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto. Apa itu amnesti? Mungkin semua sudah tahu. Kami sedikit saja menjelaskan kembali, reminder. Kalau kita berbicara abolisi itu lepas dari segala tuntutan hukum. Kalau amnesti pengampunan. Berarti kalau lepas dari tuntutan beliau yang bersangkutan baru dituntut ya, belum ada inkrah tadi ya. Masih dalam tahapan dan juga amnesti itu pengampunan seperti itu. Baik. Mudah-mudahan Cliff dan juga pendengar bisa ada ketambahan wawasan lagi ya. Walaupun ini hak prerogatif presiden, tapi ada mekanisme yang harus diikuti juga dan kemarin sudah. Izin menambahkan sedikit dan tentunya kalau tadi disampaikan semua sama di mata hukum atau asas equality before the law, semua sama di hadapan hukum, itu benar. Namun kalau kita berbicara amnesti dan abolisi yang merupakan hak prerogatif presiden, tentunya banyak pertimbangan yang sudah dipikirkan oleh Pak Presiden sebelum memberikan. Bukan hanya suka atau tidak suka memberikan. Cukup sampai situ. Dan yang paling penting sebenarnya itu juga pasti berkaitan dengan kondusivitas negara lah pasti. Bukan, secara garis besar bukan cuma untuk perorangan, kelompok, golongan, pasti lebih besar lagi sehingga dikeluarkan yang seperti tadi itu. Baik, sebelum kita baca yang di YouTube, atau kita baca dulu yang di YouTube ya, kita tanggapi dulu. Ini dari Evert Paul, izin bertanya, katanya, pantas tidak jaksa memaksa terdakwa mengenakan pakaian tahanan serta merekam terdakwa tersebut? Seperti ada beberapa yang viral saat ini, salah satu public figure lah ya. Bukankah seharusnya jaksa harus netral? Nah, tanggapan dari Pak Christian. Ini pertanyaan yang bagus, yang baik, yang harus masyarakat pahami. Karena kasusnya NM ini kemudian jadi viral kemana-mana ini beritanya ya.
kami membantu menjawab di sini berdasarkan dengan pertanyaan yang diberikan, apakah pantas atau tidak jaksa memaksa? Ini kata yang tidak tepat. Kalau memaksa, karena apa? Itu sudah merupakan SOP. Ya, memang harusnya. Wajib. Ya. Dan harus dipahami bahwa NM ini statusnya terdakwa. Ya, jadi ketika persidangan selesai, kemudian akan kembali lagi ke tahanan, maka wajib dipakai. Betul. Ya? SOP-nya sudah seperti itu. Coba kita flashback kembali. Para tokoh-tokoh yang kena kasus korupsi, contohnya yang terbaru ini, Hasto Kristianto, Tom Lembong, dipakai juga kok, tanpa perlu drama ya, karena itu sudah mereka pahami bahwa itu merupakan SOP yang harus dijalani seperti itu. Kemudian berbicara merekam, ya kita harus tahu ketika persidangan ini itu berlangsung, kita harus hikmat di dalam persidangan, kita harus sopan, kita harus santun dalam sidang, karena itu ada yang namanya contempt of court, ya bisa dipidana. Ketika mulai ada yang teriak-teriak, ketika mulai ada yang anarkis dalam ruang sidang, maka kita sebagai jaksa kita bisa merekam. Karena apa? Bukti. Sebagai bukti nantinya. Ya, sebagai bukti nantinya. Karena contoh, sidang ini kan sifatnya juga dibuka dan terbuka untuk umum. Karena kasus yang NM menjalani, ya kasus yang dapat diikuti oleh orang lain, terbuka untuk umum. Makanya wartawan bisa, ini bisa. Dan itu pun direkam ketika sudah sidang selesai. Itu coba dilihat, hakim sudah tidak ada kok. Kemudian direkam. Ya, sudah selesai sidangnya ini, sudah mau dibawa, namun si NM ini tidak kooperatif. Sehingga itu menjadi salah satu bukti ketika nanti akan dibawa ke sidang selanjutnya pemeriksaan. Ini juga sekaligus edukasi, ini luar biasa hari ini ya, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, tapi edukasi juga ke masyarakat mungkin karena yang bersangkutan public figure seperti itulah ya, dan sekarang zamannya sosial media yang hanya melihat dari satu sisi, jadi bisalah digiring. Nah, di sini kesempatan juga Pak Christian bisa menanggapi dan juga meluruskan sebenarnya bagaimana seharusnya. Nah, kita kembali ke jaksa sahabat masyarakat lagi nih, Pak Christian. Line telepon dan juga WhatsApp. Kalau WhatsApp masih boleh Anda kirimkan, mudah-mudahan masih bisa kita tanggapi. Pertanyaan di YouTube juga masih boleh, tapi line telepon kita hold dulu. Ini terkait dengan tadi kita balik lagi nih terkait dengan prinsip kejaksaan humanis ini, Pak Christian. Ini boleh di reminder lagi apa sebenarnya yang dimaksud dengan prinsip kejaksaan humanis? Ya, kalau kita kejaksaan humanis ini kita harus menekankan hukum, tidak terpaku dengan undang-undang. Ya, jadi mengedepankan humanis, pendekatan yang secara emosional, tapi tentunya tidak merubah aturan-aturan yang sudah ada. Tetap yang tadi itu ya, kemanusiaan, keadilan restoratif juga yang tadi sudah disampaikan Pak Christian. Dan ini Pak Christian, saat masyarakat bersengketa dengan pemerintah ya, ada kasus antara pemerintah dan masyarakat. Apakah bisa JPN ini berada di pihak masyarakat, jaksa penuntut JPN ini untuk bisa berada di pihak masyarakat, Pak Christian? Jadi kalau jaksa pengacara negara ya JPN. Jadi di kejaksaan itu tadi di bidang perdata dan tata usaha negara itu jaksa dapat bertindak sebagai JPN atau jaksa pengacara negara. Apa sih jaksa pengacara negara ini? Kalau jaksa pengacara negara ini yaitu jaksa bertindak sebagai pengacara mewakili negara ketika negara itu digugat, ya. Ketika negara itu digugat. Contoh, pemerintah Kabupaten Talaut digugat. Ya, seperti kemarin ada pemilihan suara, ada pilkada, KPU digugat, misalkan KPU kan ini juga lembaga negara. Ya, meminta untuk kejaksaan sebagai JPN, sidang di MK. Nah, dan kemarin Kejaksaan Negeri Talaut mengirim jaksa pengacara negara untuk ikut menyidangkan perkaranya. Jadi bertindak sebagai jaksa pengacara negara mewakili negara, harus mewakili negara ya. Harus mewakili negara, tidak boleh mewakili kepentingan pribadi. Ya, itu yang harus ditekankan, seperti itu. Baik. Mewakili negara ini dalam hal ini bisa juga lembaga-lembaga negara ya. Ya, lembaga-lembaga negara. Baik, terima kasih. Tapi bisa juga tetap memberikan edukasi hukum kepada masyarakat ya, agar masyarakat juga ngerti. Ya, tentunya bisa. Baik. Dan untuk program Jaksa Sahabat Masyarakat ini, apa indikator-indikator yang bisa dijadikan tolak ukur, bisa dijadikan indikator ini bahwa program Jaksa Sahabat Masyarakat ini sudah berhasil dilaksanakan? Nah,
Kalau berbicara indikator, ya, tentunya dapat kita lihat bahwa tiba-tiba ini jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan hukum di kejaksaan meningkat. Seperti yang tadi, banyak yang datang bertanya, memanfaatkan pos pelayanan hukum gratis, baik datang ke kantor maupun lewat website, lewat WhatsApp, lewat hotline tadi ya. Hotline, ya itu seperti itu sudah meningkat. Kemudian juga tingkat penyelesaian perkara melalui sarana restoratif justice itu meningkat. Ya. Kemudian kesadaran hukum masyarakat naik. Hubungan kejaksaan dengan masyarakat itu sekarang sudah tidak lagi tanda kutip angker seperti itu. Senyanda horor lagi kalau lihat bapak-bapak jaksa ya datang ya. Pak jaksa so enak. Kalau dulu kan takut. Sekarang sudah jaksa sahabat masyarakat lebih erat lagi di masyarakat. Baik ya, sudah tidak ada gap lagi antara jaksa dan Benar. masyarakat. Karena sota biasa, mau datang bertanya apa, boleh langsung bertanya. Ya, betul. Pendampingan hukum silakan, boleh. Nah, ini kalau tadi sempat disampaikan juga untuk restoratif justice ini, nah bagaimana kemudian kejaksaan bisa memastikan kalau proses RJ ini sudah adil untuk korban maupun juga untuk pelaku, Pak Christian? Jadi dalam pelaksanaan restoratif justice, ya tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, ya. Seperti tentunya kan ketika kita melaksanakan restoratif justice, kita menghadirkan nih mana korban, mana pelaku, ya. Kemudian kita melakukan mediasi itu di situ. Siapa-siapa yang terlibat di dalamnya? Yang terlibat di dalamnya itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Anggota polisian, kejaksaan, itu terlibat sama-sama kita. Berarti banyak unsur. Banyak unsur yang terlibat, ya. Jadi betul-betul kita memastikan bahwa perkara ini dapat dimediasikan dan terjadi pemulihan di sini. Korban sudah memaafkan pelaku juga kemudian sudah memberikan apa yang harus dia berikan. Contoh, ketika misalkan ada kerugian material, sudah dikembalikan, ya, seperti itu, ya. Dan juga ada memastikan pelaku tentunya harus mengakui kesalahannya dan menyesal, ya, dan tidak ada pemaksaan apapun dalam pelaksanaan restoratif justice ini. Baik ya. Jadi restoratif justice ini, kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan damai, tidak masalah, tentunya lanjut ke persidangan. Kalau misalnya korban masih belum terima, masih boleh lanjut berarti. Bisa lanjut. Namun ketika misalkan kedua belah pihak sepakat, maka diselesaikan di tahapan restoratif justice, tidak perlu ke persidangan. Iya. Intinya kalau belum ada kesepakatan dari hasil yang tadi, silakan boleh lanjut. Ini adalah usaha awal ya. Kalau bisa nggak harus dibawa ke pengadilan, selesaikan dulu secara musyawarah atau restoratif justice. Dan lanjut nih Pak Christian. Kalau tadi kita sudah bahas banyak sekali terkait dengan program Jaksa Sahabat Masyarakat ini. Nah, kita balik lagi sebenarnya tujuannya apa nih untuk Jaksa Sahabat Masyarakat ini, juga masyarakat perlu tahu. Nah, tujuan dari Jaksa Sahabat Masyarakat dengan berbagai macam program-program yang ada, ya tentunya banyak sekali tadi, Pak. Ya, tentunya kami berharap ya tujuan tercapainya itu apa, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum, menjalin hubungan yang lebih dekat antara jaksa dan masyarakat, mendorong penyelesaian masalah hukum secara damai dan humanis. Itu konsep besarnya apa yang menjadi tujuan utamanya seperti itu sebenarnya ya dari program Jaksa Sahabat Masyarakat ini. Nah, tadi sebelum kita lanjut, yang menarik lagi terkait dengan Jaksa Garda Desa atau ada tadi juga Jaksa Jaga Desa ya, seperti itu. Tadi sudah yang JPN tadi, Jaksa Pengacara Negara. Sebenarnya apa bedanya nih Pak Christian antara Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan juga Jaksa Pengacara Negara? Kalau perbedaan Jaksa Penuntut Umum dengan Jaksa Pengacara Negara yang tadi, ketika jaksa ini bertindak sebagai penuntut umum, itu tentunya di persidangan. Ketika sudah dalam tahapan persidangan, sudah pakai toga, ya, sudah menyidangkan perkara, itu Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ya. Namun ketika bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, ya itu sidang perdata mewakili negara, bukan mewakili korban. Ketika di pidana umum yang tadi, jaksa sudah tahapan persidangan mewakili negara dan korban. Tapi kalau di Jaksa Pengacara Negara itu di sidang perdata, bukan sidang pidana. Di sidang perdata bertindak sebagai
pengacara negara mewakili lembaga negara yang digugat. Jadi lembaga negara itu apa saja? Pemerintah, ya, BUMN, BUMD. Oke. Jadi contoh kalau BUMN yang ada di daerah, contoh ada misalkan Bank BRI digugat, ya, atau KPU, Bawaslu. Boleh berarti. Itu boleh juga. Kalau RRI Pak Christian ya, boleh? jelas dong. Boleh ya, karena kita juga kita lembaga penyiaran publik negara ya. Ya, betul sekali. Berarti itu contohnya seperti itu pendengar ya. Nah, kalau kita lanjut karena waktu kita semakin singkat ternyata nggak nyangka kalau banyak juga tanggapan dari masyarakat untuk program Jaksa Sahabat Masyarakat. Nah, terkait dengan Jaksa Garda Desa, walaupun tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Pak Christian, tapi bisa dijelaskan lebih lanjut lagi apa itu Jaksa Garda Desa? Ya, Jaksa Garda Desa ini seperti yang tadi sudah disampaikan berdasarkan perintah dari Jaksa Agung Muda Intelijen memerintahkan seluruh staf intelijen berdasarkan instruksi Jaksa Agung RI nomor 5 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, yaitu memberikan pendampingan, pengawasan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa agar pemanfaatan dana desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga dan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa. Nah, itu yang pengertian Jaksa Garda Desa seperti itu. Oke, jadi kalau pengertiannya seperti itu, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan apa aja nih untuk program Jaksa Garda Desa ini, Pak? Program-programnya itu ada kita memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa, ya. Jadi kita lebih spesifik lagi ke perangkat desa, ya. Kita memberikan penyuluhan hukum kepada perangkat desa. Kita memberikan pendampingan hukum terkait pengelolaan dana desa, ya, membantu menyelesaikan permasalahan hukum di desa, mengawasi agar pembangunan desa sesuai dengan aturan, sehingga ketika semua ini dilaksanakan dengan harapan tentunya tidak terjadi penyalahgunaan keuangan dana desa. Oke, ya. Jadi luar biasa sudah memberikan penyuluhan dulu, kemudian mendampingi. Dan juga mengawasi sekaligus agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Jadi ketika misalkan nanti ada ini nggak tahu mau dipakai buat apa, bagaimana bentuk pertanggungjawab, tanya ke kami. Dan di sana banyak gitu Pak yang bertanya. Tentu, kami dekat dengan desa-desa yang ada di wilayah hukum kami seperti itu. Oke, luar biasa, berarti itu langsung kena ke masyarakat ya, langsung bersinggungan langsung dengan aparat-aparat desa tadi. Dan lanjut lagi ini ada yang ini Pak, apa saja kemudian peran dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam program Jaksa Sahabat Masyarakat? Sebelumnya mungkin ingin tahu juga. Perlu kami jelaskan apa sih IAD ini? IAD ini apa sih? IAD ini itu Ikatan Adiaksa Dharma Karini merupakan ibu-ibu pegawai kejaksaan. Ibu-ibu pegawai kejaksaan, organisasi ibu pegawai kejaksaan yang mendukung suami-suaminya tentunya, ya, dan juga punya kegiatan-kegiatan, ya. Dalam peran Jaksa Sahabat Masyarakat ini apa saja yang sudah dilaksanakan oleh ibu-ibu IAD ini, ya, sudah banyak, ya, termasuk mendukung kegiatan sosial, ya, seperti contoh kita ke panti asuhan, ibu-ibu itu ada yang ke panti asuhan, memberikan edukasi bagi anak-anak panti, memberikan bantuan-bantuan sosial, baik material maupun bantuan-bantuan lainnya, ya, dan edukasi tentunya, ya. Kemudian menjadi penghubung komunikasi antara kejaksaan dan masyarakat, membantu penyuluhan khususnya untuk kelompok perempuan dan anak. Biasanya itu ibu-ibu PKK. Nah itu bersentuhan kalau secara sesama ibu-ibu kan biasanya lebih terbuka, betul, ya, lebih gampang untuk masuknya Pak Christian. Ya, jadi kemudian menginisiasi kegiatan kemanusiaan. Jadi seperti program stunting, pencegahan stunting itu ibu-ibu IAD aktif seperti itu, ya. Banyak kegiatannya. Kalau kami di Cap Jari BO belum lama ini melaksanakan kegiatan gerakan pasar murah. Itu perlu sekali sekarang Pak Christian. Itu diinisiasi oleh ibu-ibu IAD. Karena yang paling tahu harga-harga bahan pokok ini Pak Christian. Ibu-ibu di rumah yang paling tahu. Oke, baik. Ini nggak terasa juga sudah tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita untuk Jaksa Menyapa untuk menutup
jaksa sahabat masyarakat ini karena dari tadi yang disampaikan oleh Pak Christian ini adalah sebenarnya penegakan hukum dengan menggunakan hati nurani. Nah, mengapa kemudian hati nurani ini penting ya dalam pengambilan keputusan hukum, Pak Christian? Ya, hati nurani penting tentunya supaya tercipta keadilan hukum yang humanis. Ya, kita tidak hanya mementingkan aturan, namun juga kita harus berdasarkan hati nurani, karena seperti yang Pak Jaksa Agung sampaikan bahwa hati nurani itu tidak ada di dalam buku. Seperti itu. Jadi ketika penerapannya, marilah kita menggunakan hati nurani ya Pak Christian. Betul. Baik Pak Christian, Singgal terima kasih untuk waktunya di Jaksa Menyapa untuk pagi ini. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk mungkin closing pendengar statement. persatu, silakan. Ya, closing statement dari kami, Kejaksaan Negeri BO, kita mari bersama mewujudkan hukum yang tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir di hati masyarakat. Kejaksaan humanis hadir untuk melindungi, melayani, dan menjadi sahabat masyarakat. Oke, luar biasa ya. Terima kasih sekali lagi Pak Christian Evani Singgal SHMH sudah hadir ya dari Cabang Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut di BO. Sukses juga, semangat untuk bertugas di wilayah 3T Pak Christian. Baik. Dan jangan lupa juga salam buat teman-teman di sana ya. Semangat juga untuk mengedukasi masyarakat yang pasti, terutama programnya Jaksa Sahabat Masyarakat yang luar biasa ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kepada seluruh pendengar, pemirsa juga yang sudah menyaksikan acara kami melalui live streaming di YouTube, dan juga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa di sahabat Jaksa Menyapa nantinya ya, di program acara Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Steve Kolibu, selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.